Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Edward Febriansyah, dengan NIM 21030300019. Saya Bintang Pragutama, NIM 210300327. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuat alat aplikasi monitoring pendeteksi penggerakan untuk keamanan rumah menggunakan ESP32, sensor peer, dan web server. Bahasanya teman-teman ada pendahuluan, latar belakang, prinsip kerja, alat dan komponen, fungsi kode yang digunakan, diagram alir, penerapan, pengujian sistem, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan, keamanan rumah merupakan aspek penting yang selalu menjadi perhatian utama. Seiring perkembangan teknologi, sistem keamanan konvensional seperti kunci dan pagar mulai dirasa kurang memadai. Maka dibutuhkan solusi modern yang lebih efektif dan responsif dalam mendeteksi potensi ancaman. Aplikasi monitoring pendeteksi gerakan maling menggunakan ESP32 dan sensor peer hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan rumah yang praktis, mudah diakses dan terjangkau, dan meningkatkan rasa aman bagi penghuninya. Untuk latar belakang, meningkatkan ancaman kriminalitas seperti pencurian dan perampokan menjadikan keamanan rumah sebagai kebutuhan yang sangat penting. Namun, sistem keamanan tradisional seperti kunci manual atau alarm sederhana seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, terutama dalam hal pemantauan jarak jauh. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih modern, praktis, dan efektif. Teknologi IoT ini menjadi solusi yang menawarkan konektivitas real-time untuk meningkatkan keamanan dengan memanfaatkan micro ESP32 yang memiliki kemampuan komunikasi nirkabel dan pengolahan data dan sensor peer untuk mendeteksi pergerakan. Sistem ini dihubungkan melalui web server guna mempermudah pemantauan monitoring. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita menggunakan ESP32 untuk microcontrolnya, kemudian menggunakan sensor peer sebagai pendeteksi gerakannya, dan Wi-Fi sebagai konektivitas dari mikro ke web servernya, kemudian kabel jumper dengan jenis male female, kemudian buzzer dengan input 5 volt. Untuk alat yang pertama itu ESP32, yaitu mikro yang berbiaya rendah yang populer karena kemampuannya dalam hubungan perangkat ke internet. Dengan fiturnya Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi, ESP32 ini ideal untuk berbagai proyek IoT seperti kendali jarak jauh, sistem otomasi rumah, dan pengumpulan data. Keunggulannya tidak hanya terletak pada konektivitasnya, tetapi juga pada konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk perangkat yang menggunakan baterai. ESP32 ini memiliki banyak pin input atau output yang dapat dihubungkan ke berbagai sensor dan aktuator, memungkinkan untuk kita berinteraksi di dunia fisik. Meskipun canggih, ESP32 ini mudah diprogram menggunakan Arduino IDE, sebuah platform pengembangan yang ramah pengguna. Kombinasi fitur-fitur ini menjadi ESP32 pilihan yang tepat bagi para penghobi, pembuat proyek, maupun profesional yang ingin mengembangkan aplikasi elektronik inovatif. Kemudian sensor peer. Sensor ini yaitu sensor dengan pasif infrared yang banyak digunakan untuk mendeteksi gerakan di sekitar. Cara kerjanya lumayan unik, yaitu dengan mendeteksi perubahan tingkat radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek di area jangkauannya. Sederhananya, sensor ini itu sangat peka terhadap panas tubuh manusia. Ketika seseorang bergerak di depan sensornya, perubahan panas tubuh yang terdeteksi akan memicu sensor untuk mengirimkan sinyal menandakan adanya gerakan. Karena bekerjanya secara pasif dengan hanya melihat energi inframerah, sensor peer ini sangat hemat energi dan ideal untuk perangkat bertenaga baterai. Selain itu, sensor ini cukup terjangkau dan mudah digunakan, menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi, mulai dari sistem keamanan rumah, lampu otomatis, hingga pintu otomatis. Kemudian Wi-Fi ini digunakan sebagai koneksi dari mikro ke web servernya. Dengan mengkonfigurasi router
dan melakukan pemrograman pada ESP32 menggunakan library Wi-Fi dan protokol HTTP. Ini dapat membangun sistem yang memungkinkan pengguna untuk memantau status sensor peer secara real-time melalui halaman web yang dihosting oleh router. Halaman web ini tidak hanya menampilkan data dari sensor. Selanjutnya, kabel jumper dengan fleksibilitas dan kemudahan penggunanya merupakan komponen esensial dalam membangun sistem monitoring berbasis sensor peer dan ESP32. Dengan router Wi-Fi sebagai web server, kabel-kabel kecil ini berperan sebagai jembatan penghubung yang memungkinkan komunikasi dan transfer data antar komponen elektronik. Kabel jumper menghubungkan output sensor peer ke input ESP32, memungkinkan mikro untuk membaca sinyal yang menandakan adanya gerakan. Selanjutnya, kabel jumper juga digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan perangkat output. Baik, ini untuk wiringnya. Dari wiring monitoring ini itu menghubungkan mikro ke sensor peer dan buzzer. Untuk sensor peer-nya ini terhubung dengan pin 27 dan untuk buzzer-nya sendiri ini terhubung ke pin 12. Oke, jadi kita menggunakan mikro yaitu ESP32 WROOM 32 dengan fitur Wi-Fi. Jadi kita mengkoneksikan dengan Wi-Fi, dan untuk sensornya kita memakai sensor peer. Sensor peer ini digunakan untuk mendeteksi gerakan. Lalu buzzer ini 5 volt untuk memberikan suara alarm ketika sensor ini mendeteksi gerakan, maka mikro ESP32 akan memberikan perintah untuk mengaktifkan buzzer. Untuk buzzernya kita menempatkan pada pin 12. Kemudian untuk sensor peer-nya saya menempatkan pada pin 27. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, silakan oleh Bintang. Kemudian untuk fungsi kodenya, yang pertama itu deklarasi dan inisialisasi. Web server 80 membuat instan web server pada port 80. Kemudian course chart, SSID dan course chart itu password, kredensial Wi-Fi. Kemudian cons in peer in pin 13 pin untuk sensor peer. Kemudian untuk cons in buzzer pin 12 pin untuk buzzer. Yang kedua itu fungsi HTML control, CPP copy atau void HTML control. Membaca status sensor peer, kemudian mengontrol buzzer berdasarkan status peer, kemudian menghasilkan halaman HTML yang dinamis dan mengirimkan respon ke klien dengan status 200. Oke. Kemudian fungsi setup itu void setup, inisialisasi komunikasi serial. Kemudian untuk setup mode pin yaitu input atau output, menghubungkan ke jaringan Wi-Fi. Kemudian mencetak IP address ke serial monitor dan memulai web server dan mendefinisikan router untuk halaman utama. Untuk selanjutnya yaitu fungsi loop atau void loop, menangani request klien yang masuk dan memberikan delay kecil sebesar 2 milisekund untuk stabilitas. Kemudian elemen HTML atau CSS. Header yaitu header berisi stylist CSS untuk tampilan di web, menggunakan gradient warna untuk status indikator, dan untuk implementasi auto refresh setiap 1 detik, untuk desain responsif untuk berbagai ukuran layar. Untuk fitur keamanan, status monitoring secara real time dan indikator visual LED berwarna hijau atau merah. Kemudian mengirimkan notifikasi suara berupa suara dari buzzer dan auto refresh untuk pembaruan status. Untuk kontrol status
menggunakan digital read. Peer pin untuk membaca status sensor menggunakan digital write atau buzzer pin, high atau low untuk kontrol buzzer, dan status ketempikan dengan indikator visual. Untuk penerapannya sendiri, implementasi sistem ini dalam tahap pemasangan dimulai dengan penempatan sensor peer di lokasi strategis seperti sudut ruangan, pintu masuk, atau area yang memerlukan pengawasan ketat dengan mempertimbangkan jangkauan optimal sensor yaitu 7 meter dan sudut deteksi 120 derajat. Konfigurasi jaringan Wi-Fi dilakukan dengan menghubungkan ESP32 ke jaringan lokal menggunakan SSID dan password yang sesuai, serta memastikan sinyal Wi-Fi stabil di lokasi pemasangan. Pengaturan web server melibatkan proses upload kode ISP, konfigurasi IP statis atau DHCP, dan memastikan port yang digunakan dapat diakses. Untuk penggunaan sistem, penggunaan perlu memahami cara mengakses dashboard, monitor melalui web browser, mengatur sensitivitas sensor sesuai kebutuhan, dan mengaktifkan notifikasi. Pemilihan sistem mencakup pengecekan rutin koneksi Wi-Fi, pembersihan sensor peer dari debu, dan pembaruan firmware jika diperlukan. Jadi ini adalah program Arduino-nya. Tadi kita sudah mengcompile file ini ke micro ESP32 dan kita menyambungkan Wi-Fi-nya itu ke Wi-Fi Samsung, dan ini adalah passwordnya. Dan ketika kita compile maka secara otomatis Wi-Fi akan terhubung ke ESP. Dan di sini sudah ada IP address-nya, dan ini kita copy untuk mengakses dari web server yang sudah dibuat. Oh iya, kita di sini menggunakan HTML karena sebelumnya kita menggunakan Exam, tetapi ada kendala pada saat menghubungkan dari Exam ke mikronya, sehingga kita memutuskan untuk memakai HTML. Ini cuma memakai debug custom JSON. Kita menuju ke Chrome dan kita salin dari kode tadi. Nah, ini adalah IP address dari web servernya, dari Wi-Fi-nya. Dan kita enter. Baik, ini adalah web server yang sudah dibuat. Jadi ini akan berwarna hijau ketika sensor peer di atas itu mendeteksi gerakan, dan ini akan berwarna merah jika sensor peer itu tidak mendeteksi gerakan. Ketika sensor peer ini mendeteksi gerakan, maka ini akan berwarna hijau dan buzzer akan menyala. Indikator buzzer akan berwarna kuning, akan muncul alarm akan aktif. Dan di sini juga ada riwayat dari gerakannya. Jika ada gerakan maka akan mendeteksi beberapa detik yang lalu. Kita akan lanjut ke pengujian. Bintang akan berjalan melewati sensor peer yang sudah diletakkan di sini. Oke, kita langsung coba aja. Ayo, lewat. Nah, sensor peer mendeteksi adanya pergerakan dan buzzer akan aktif. Dan di sini ada mendeteksi gerakan pada saat 7 detik yang lalu. Sensor ini sangat peka ketika ada pergerakan yang walaupun sedikit pergerakan. Jadi kita harus mencoba diam terlebih dahulu. Oke, coba Tang. Coba Tang, lewat. Nah, ini berwarna hijau. Nah, jadi coba Tang, lewat lagi.
Jadi bintang lewat buzzer nyala dan di sini juga terpantau bergerak ya. Lagi tang. Nah, jadi sangat sensitif sekali terhadap pergerakan tangan. Oke, jadi project ini sistem monitoring berfungsi dengan baik dan buzzer dapat menyala, dapat mendeteksi gerakan, dan ini dapat dimonitoring melalui web server dengan IP ini. Jadi ini juga bisa diakses melalui handphone. Saya sudah mencobanya di handphone dan ini bisa dimonitoring ketika ESP ini dapat terhubung melalui WiFi dan si device laptop ini juga terhubung oleh WiFi, maka akan terpantau secara real time. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan akhir, dalam pembuatan alat ini telah dikembangkan sebuah sistem monitoring dan deteksi pergerakan untuk keamanan rumah dan memanfaatkan teknologi ESP32, sensor peer atau passive infrared, dan web server. Sistem ini berhasil mendeteksi pergerakan manusia di area yang diawasi dan mengirim informasi secara real time melalui web server yang dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Penerapan ESP32 sebagai mikrokontroler memberikan keunggulan dalam hal efisiensi, daya, dan konektivitas yang memungkinkan sistem bekerja secara terus-menerus tanpa perlu intervensi manual. Sensor P yang terpasang mampu mendeteksi perubahan suhu yang diakibatkan oleh pergerakan tubuh manusia, yang kemudian diproses ESP dan diturunkan ke web server dan ditampilkan. Secara keseluruhan, aplikasi ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sistem keamanan berbasis IoT atau Internet of Things dengan biaya rendah dan kemudahan akses untuk penggunaan akhir.